Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai tabungan, investasi, sistem keuangan, dan perangkat dasar dalam keuangan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Risma Julkismayana, Putu Ayude Risma, Indra Alif Wijaya, dan Arya Nararuci Paramita. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai lembaga-lembaga keuangan. Apa itu lembaga-lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi yang bergerak pada bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kegiatan usaha di lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, atau keduanya. Lembaga-lembaga keuangan yang bergerak pada bidang keuangan memiliki peran penting dan mempunyai manfaat bagi warga dan kegiatan perekonomian. Lembaga keuangan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama manfaat likuiditas. Likuiditas sendiri artinya kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Hal ini memiliki arti bahwa lembaga keuangan dapat mengatur beredarnya uang di masyarakat sehingga dapat mengatasi kekurangan ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah pengalihan aset. Dalam manfaat ini, lembaga keuangan akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana tersebut diperoleh dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga keuangan tersebut. Yang ketiga adalah realokasi pendapatan. Lembaga keuangan dapat digunakan sebagai wadah untuk realokasi pendapatan sehingga pendapatan yang masuk dapat tersimpan di lembaga tersebut dan dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang terakhir adalah kemudahan transaksi. Manfaat yang terakhir yang kita dapat dari lembaga keuangan adalah penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat dapat menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang atau perintah untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, serta menerbitkan proms atau biasa disebut juga dengan banknot. Bank ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bank sentral. Bank sentral berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Contoh bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi. Contoh bank umum di Indonesia adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Contoh bank perkreditan rakyat adalah Bank Syariah. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan bukan bank yang antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi lembaga keuangan. Dari penjelasan definisi dan manfaat lembaga keuangan di atas, dapat kita ketahui beberapa fungsi dan tujuan lembaga tersebut. Berikut ini adalah fungsi lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, bank berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Yang kedua, bank menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan dana usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Materi kedua yang akan dibahas adalah mengenai tabungan dan investasi dalam perhitungan. Tabungan nasional adalah total tabungan sektor swasta dan tabungan sektor publik yang mewakili total dana pinjaman yang disediakan oleh perekonomian domestik. Lalu ada tabungan swasta, yaitu tabungan pada sektor rumah tangga dan sektor bisnis dalam perekonomian yang merupakan hasil dari jumlah tabungan rumah tangga dan tabungan sektor bisnis. Yang ketiga, terdapat definisi tabungan publik, yaitu tabungan uang pemerintah yang tersisa setelah membayar semua pengeluaran atau sama saja dengan pendapatan pemerintah yang dikurangi dengan subsidi dari pemerintah. Yang keempat, ada surplus anggaran, yaitu ketika penerimaan atau pemasukan pemerintah lebih besar daripada pengeluaran pemerintah.
Dan yang terakhir, defisit anggaran atau kebalikan dari surplus anggaran, yaitu ketika penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan kerugian. Makna tabungan dan investasi. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Sedangkan investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Makna tabungan dan investasi terkadang dapat membingungkan. Sebagian besar orang menggunakan istilah ini secara kasual dan terkadang dapat dengan saling bergantian. Sebaliknya, pakar ekonomi yang menghitung pendapatan nasional menggunakan istilah ini secara berhati-hati dan tidak mempersamakannya. Anggaplah bahwa J memperoleh pemasukan lebih daripada yang ia keluarkan dan menyimpan penghasilan yang tidak dibelanjakannya di bank, atau menggunakannya untuk membeli obligasi atau beberapa saham dari suatu perusahaan. Karena penghasilan J melampaui konsumsinya, ia menambah jumlah tabungan nasional. J dapat berpikir bahwa dirinya telah melakukan investasi uangnya, tetapi pakar ekonomi makro akan menyebut tindakan J sebagai menyimpan dan bukan berinvestasi. Dalam bahasa ekonomi makro, investasi mengacu pada pembelian modal baru, seperti peralatan atau bangunan. Ketika seseorang meminjam uang dari bank untuk membangun sebuah rumah untuk dirinya, ia telah melakukan penambahan jumlah investasi negara. Materi ketiga yang akan dibahas yaitu pasar dana pinjaman. Apa sih itu pasar dana pinjaman? Pasar dana pinjaman adalah pasar yang terdapat interaksi penawaran dan permintaan dana, di mana semua penyimpan dana datang ke pasar ini untuk menabung, dan peminjam dana datang ke pasar ini untuk memperoleh pinjaman. Dalam pasar ini terdapat satu suku bunga, yaitu bunga hasil tabungan bagi si penawar dana, dan biaya pinjaman bagi si peminjam dana. Dalam pasar dana pinjaman ini terdapat beberapa kurva. Kurva yang bagian sebelah kiri adalah kurva penawaran dana pinjaman, seperti tampak pada gambarnya mempunyai kemiringan positif, bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Bila tingkat bunga tinggi, penawaran pinjaman yang ditawarkan akan meningkat karena pemilik dana akan mendapatkan pengembalian dana yang lebih tinggi. Sedangkan kurva yang di bagian kanan adalah kurva permintaan pinjaman, seperti tampak pada gambar mempunyai kemiringan negatif, bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika tingkat suku bunga rendah, permintaan pinjaman akan meningkat disebabkan karena bunga yang harus dibayarkan saat pinjaman dana sedikit. Sedangkan berikut adalah equilibrium dari pasar dana pinjaman. Terjadi pada saat permintaan dan penawaran dana pinjaman itu seimbang. Equilibrium terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Suku bunga selalu menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dana pinjaman. Equilibrium dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekses permintaan. Terjadi apabila suku bunga lebih rendah daripada tingkat equilibrium, maka kuantitas penawaran dana pinjaman menjadi lebih kecil daripada kuantitas permintaannya. Hal itu akan mendorong naiknya suku bunga. Yang kedua yaitu ekses penawaran. Terjadi ketika suku bunga lebih tinggi daripada titik equilibrium, maka kuantitas penawaran dana pinjaman akan lebih besar daripada kuantitas permintaannya. Kelebihan dana tersebut kemudian akan menekan suku bunga yang berlaku agar kembali ke titik equilibrium. Berikut adalah salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kurva pasar dana pinjaman, yaitu kebijakan insentif menabung. Dapat dilihat pada kurva, akan bergeser dari titik S1 ke S2 yang disebabkan oleh insentif pajak untuk menabung yang meningkatkan jumlah dana pinjaman atau jumlah penawaran dana pinjaman. Kemudian juga akan menurunkan suku bunga dari 5% ke 4%. Hal ini disebabkan karena jumlah dana pinjaman yang tersedia meningkat dari 1.200 miliar menjadi 1.600 miliar. Materi keempat yang akan dibahas yaitu mengukur nilai waktu dari uang. Apa sih mengukur nilai waktu dari uang itu? Mengukur nilai waktu dari uang adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu.
Konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri, atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Lalu, seperti apa sih konsep nilai uang itu sendiri? Konsep nilai uang ada dua, yaitu nilai uang sekarang dan nilai uang akan datang. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Dan nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, ada dua manfaat mengukur nilai waktu dari uang. Yang pertama, merencanakan keuangan di masa depan, dan yang kedua, pertimbangan manajer dalam mengambil keputusan investasi aktiva dan menentukan sumber pinjaman. Selanjutnya, ada contoh soal terkait mengukur nilai waktu dari uang dengan menggunakan dua konsep tadi. Yang pertama, menggunakan konsep nilai uang sekarang. Nilai uang sekarang bisa dikatakan juga dengan present value. Rumus matematika untuk present value ini adalah present value sama dengan future value per 1 plus interest dikali pangkat jumlah tahun. Contoh soalnya, Tuan X ingin menabung dengan proyeksi mendapatkan uang sebanyak 10 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan. Jika tingkat suku bunga interest adalah sebesar 10%, maka perhitungan uang yang harus ditabung Tuan X saat ini adalah sebagai berikut. Present value sama dengan future value per 1 plus interest pangkat jumlah tahun. Present value sama dengan 10 juta rupiah per 1 plus 0,10 pangkat 2. Present value sama dengan 8.264.463 rupiah. Jadi, jika ingin mendapatkan uang 10 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan, maka Tuan X harus menabung pada saat ini senilai 8.264.463 rupiah. Yang kedua, menggunakan konsep nilai uang akan datang. Nilai uang akan datang bisa juga dikatakan sebagai future value. Rumus matematika untuk future value adalah future value sama dengan present value dikali 1 plus interest pangkat jumlah tahun. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Tuan X menabungkan uangnya tahun ini sebesar 10 juta rupiah di sebuah bank dengan tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Maka untuk mengetahui nilai uang Tuan X pada 2 tahun mendatang adalah sebagai berikut. Present value sama dengan future value dikali 1 plus interest pangkat jumlah tahun. Future value sama dengan 10 juta rupiah dikali 1 plus 0,05 pangkat 2. Future value sama dengan 11.025.000 rupiah. Jadi, nilai uang Tuan X yang saat ini sebesar 10 juta rupiah pada 2 tahun mendatang akan memiliki nilai uang sebesar 11.025.000 rupiah. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat.